Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bicara, hari ini tentang di antara penyebab salat tertolak. Artinya banyak sebenarnya ya yang menjadikan salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak kita inginkan. Tapi di antara yang kita bahas karena kalau bicara tentang semua aspek yang menjadikan salat kita tertolak pastilah akan panjang, tidak cukup waktunya kita membahas 45 menit gitu ya. Jadi di antara penyebab-penyebab salat kita tertolak itu apa ya? Tentunya pasti yang pertama ya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, kesadaran untuk melahirkan, pahala dari amal soleh yang kita buat, ya, dan juga bahwasanya perbuatan keji dan munkar melahirkan dosa, dan harusnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kesadarannya dulu, karena banyak orang yang mengerjakan sholat sekedar mengerjakan, nggak ngerti harus ada dampak dari sholatnya, membuat dia terhindar dari perbuatan keji dan munkar, banyak yang tidak sadar. Pokoknya habis salat salat, habis salat ya, mengkonsumsi lagi yang haram dan makruh, habis salat ya mengerjakan lagi perbuatan yang dilarang. Malah kadang sambil salat aja udah udah salah ya. Salat berduaan dalam satu ruangan sama pacarnya. Lah ya udah repot ya. Habis itu ya habis selesai salat pacaran lagi, banyak yang kayak begitu, ya di mall-mall biasanya ya. Nah jadi, ada satu hal yang mungkin kita, khawatirkan. Kita pengen mengerjakan sholat, tapi kadang-kadang pahala sholat kita detik itu juga kita kikis dengan perbuatan yang ya ternyata perbuatannya itu bertolak belakang dengan tujuan sholat. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau tujuan sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan munkar, ya seharusnya tidak boleh kita mengerjakan perbuatan keji dan munkar persis habis selesai sholat gitu ya. Itu yang kita khawatirkan kadang kita tidak sadari. Dan agar salat tidak sia-sia, tadi kita sudah, membahas sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, menjaga rukun salat, menjaga syarat sah salat, menjauhi perbuatan keji dan munkar dan batil, dan tidak melakukan kesyirikan. Orang disebut musyrik karena mempersekutukan Allah. Banyak orang yang salat, tapi tetap kalau berobat ke dukun, ke orang pinter gitu ya, banyak yang seperti itu. Bahkan keyakinannya kepada sesuatu, kalau bukan seseorang, tapi sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kalung kesehatan, harganya puluhan juta, kalau pakai itu kayaknya tenang, nggak sakit jantung, gitu ya kan. Padahal yang namanya bicara masalah serangan jantung, mati mendadak, itu tidak berkait dengan benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu terkait dengan ajal yang sudah Allah tetapkan. Tapi banyak yang kita tidak menyadari, kita sudah mengerjakan kesyirikan dan innasyirka lazulmun azim, syirik itu dosa terbesar yang tidak diampuni kecuali taubat nasuha sebelum mati. Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang memang kita tidak sadari, makanya kenapa diperintahkan untuk selalu minta kepada Allah pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang, aku kerjakan dan itu mempersekutukanmu dan aku tidak tahu kalau itu mempersekutukanmu. Itu kita minta. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Jangan sampai juga malah kita tahu kita kerjakan kesyirikan itu dan kita mohon ampun kepada Allah dari sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu kalau itu sudah menduakan Allah. Dan juga kesadaran untuk para pria sholat berjamaah. Dan sholat berjamaahnya afdolnya di masjid. Kalau nggak bisa di surau, di musola. Kalau nggak bisa juga darurat, maka berjamaahlah dengan para pria yang ada di lingkungannya. Kalau memang misalnya kita sudah pernah merasakan lockdown, nggak mungkin ke masjid, nggak mungkin ke surau, nggak mungkin ke musala, salatlah jamaah di rumah. Laki-laki nggak boleh salat sendirian, kalau perempuan nggak masalah. Jadi untuk laki-laki, salat fardu berjamaah itu hukumnya wajib. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mendengar azan dari rumahnya lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada salat baginya kecuali ada uzur. Artinya apa? Ibarat kata kalau dia nggak punya uzur, nggak sakit, nggak ada musibah, nggak ada kendala, tiba-tiba salat sendirian di rumah.
maka tak ada sholat, nilainya itu tidak sholat. Repot kan kalau nilainya tidak sholat. Seseorang yang sholat, tapi ternyata di sisi Allah dianggap tidak sholat. Nah, untuk wanita, jangan terlalu wangi kalau ke masjid nih, kalau ke masjid ya. Pengen sholat berjamaah, kalau untuk perempuan jangan harum-harum. Kenapa? Karena ternyata wanita yang keluar dengan wewangian tajam ya, yang memang jaraknya 10 meter kecium gitu ya, itu mengganggu kekhusyuan para para pria. Para pria bisa, mohon maaf, istimna, bisa keluar mani gara-gara nyium parfum wanita. Kalau perempuan enggak, perempuan mau cowok sewangi apapun lewat depannya nggak akan keluar mani. Kalau mani laki dengan mani perempuan ketemu, maka jadilah anak. Itu kalau yang namanya, di ini ya, di pelajaran fikih seperti itu. Kalau di kita kan kalau pelajaran biologi ya, yang satu namanya sperma, yang satu namanya sel telur, ovum. Kalau ketemu baru jadi anak. Kalau di dalam Islam namanya mani, dari laki-laki mani, dari perempuan mani. Makanya kalau kita akhirnya mengeluarkan ya, mani seseorang tanpa kita sadari, itu dianggap jadi, tanda kutip ya, bukan zina beneran, tanda kutip setara dengan zina. Makanya tidak diterima sholatnya sebelum dia pulang balik ke rumah dan mandi junub. Bayangin. Ya, oleh karena itu harus hati-hati kalau memang kita kayaknya interaksi di jalanan atau di masjid atau di mana saja dengan laki-laki yang bukan mahram kita, jangan terlalu wangi. Bukan disuruh bau ya, ini suka salah paham. Akhwat pakai kerudung bau banget, katanya kan nggak boleh pakai parfum. Nah ini pemahaman yang salah. Karena yang dimaksud jangan wangi-wangi itu yang jarak 10 meteran. Kalau jarak satu depak, satu langkah wangi nggak masalah, itu yang salah cowoknya deket-deket kita. Atau kita salah deket-deketin cowok. Makanya ini kan untuk yang sering pulang pergi pakai ojek ya, jadi pakai Gojek, Grab, jangan sampai bikin supir Gojeknya puyeng, pingsan gitu ya, kemudian nggak sadarkan diri karena yang apalagi pakai taksi berduaan dengan supir, hati-hati ya. Tanpa kita sadari kita sudah merangsang syahwat dia, tujuan kita nggak gitu. Tanpa kita sadari. Makanya jangan terlalu wangi. Cukup yang memang kalau dempetan sama kita, oke lah wangi kecium itu dimaafkan. Tapi kalau yang jaraknya udah semeter, 2 meter, lebih dari semeter, masih tercium wangi sampai 2 meter, sampai 10 meter tercium, itu parfumnya kewangian. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan parfum wanita itu biasanya yang berwarna padat, ya, harumnya ringan. Kalau parfum pria yang bening, cair, harumnya dahsyat. Seperti mungkin kalau kita lihat ada, minyak wangi essence yang botolnya kecil-kecil, itu pria biasanya. Kalau wanita kan semprot, ada alkoholnya, dia cepat nguap, hilang wanginya. Jadi penting untuk kalau perempuan pengen keluar pakai parfum, cari yang, apa, parfumnya ringan, wanginya dan dipakainya dari sebelum berangkat beberapa, menit gitu ya, 30 menit, 45 menit, 1 jam. Jadi ketika keluar wanginya sudah berkurang. Itu perkara-perkara yang, harus kita perhatikan. Karena memang, bahaya ya kalau kita sampai tidak menyadari, bahkan, kita nganggap itu nggak apa-apa, tapi ternyata orang lain terganggu ya dan juga bukan hanya kekhusyuannya, terganggu syahwatnya, itu yang lebih bahaya. Nah, kemudian ada 10 golongan yang sholatnya tidak diangkat walau sejengkal di atas kepala. Artinya buru-buru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terangkat saja ke hadapan Allah itu tidak terangkat ya, terangkat sejengkal aja enggak, gimana bisa sampai ke arasy, salatnya. Kalau kalau kita berharap salat kita diangkat ke hadapan Allah, tapi ternyata kita mengerjakan satu dari 10 ini, hati-hati. Orang yang salat sendiri tanpa membaca Al-Fatihah. Kok sendiri? Iya, kalau salat berjamaah, imamnya sudah baca Al-Fatihah, ya banyak pendapat ulama, kita sudah mengikut karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah meng-cover bacaan makmum. Orang yang salat tapi enggan berzakat, karena nggak boleh dipisahkan antara salat dan zakat. Imam salat yang dibenci oleh makmumnya. Imamnya ini kalau makmumnya benci karena akhlaknya si imam, ya imamnya misalnya, mengkonsumsi yang haram, imamnya misalnya pacaran, akhirnya makmum nggak suka tapi terpaksa diimami, maka salatnya imam tidak diangkat oleh Allah walau sejengkal di atas kepala. Orang yang lari dari medan jihad pun budak yang kabur dari tuannya, sama, boro-boro diterima, tidak terangkat sejengkal pun. Peminum khamar yang tidak bertaubat, istri yang bermalam dan suaminya marah padanya sampai pagi, maksudnya istrinya ketika diajak hubungan oleh sang suami, istrinya menolak. Sampai suaminya itu marah, maka
si istri dikutuk oleh malaikat, dilaknat dari malam sampai pagi. Maka istri tersebut kalau sholat pun tidak diterima, ya. Sejengkal di atas kepalanya aja nggak keangkat. Makanya penting untuk membahasakan, mungkin si istri lagi capek, lagi sakit, jangan tolak, tapi bahasanya delay, minta delay ya, gitu ya, nanti dulu ya, sebentar dulu ya, jangan tolak. Ya, dan ini pun berlaku mafhum mukhalafah, kalau ada yang mengatakan, "Ih, nggak adil, Islam masa istrinya dilaknat?" Sama kalau istri minta sama suaminya untuk berhubungan, suaminya bilang, "Capek ah." Istrinya kesel, marah, suaminya dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Jadi itu, mafhum mukhalafah, ada hak dan kewajiban setimpal. Wanita yang salat tanpa menutup kepala, ya, ini nggak boleh, nggak diterima salatnya. Pemimpin yang zalim dan sombong juga nggak diterima salatnya. Pelaku riba dan kemusyrikan juga tidak diterima salatnya. Orang yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar juga tidak diterima. Ya, tidak diterima artinya diangkat saja sejengkal di atas kepala tidak, apalagi sampai kepada Allah dan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Salasatun la tartafi'u salatahum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitun. Wa akhwanun mutasari'an. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah apa yang disebutkan? Ada 3 kelompok yang sholatnya terangkat pun tidak sejengkal di atas kepala. Artinya nggak akan sampai ke hadapan Allah. Pertama, seorang laki-laki yang menjadi imam suatu kaum dan kaum tadi benci sama dia. Seorang istri yang tidur malam hari padahal suaminya kesel dan jengkel sama dia. Padahal si istri pules gitu ya, suaminya lagi jengkel karena nggak bisa disentuh. Dan ada orang-orang yang bersaudara tapi bermusuhan, ini juga tidak terangkat, tidak diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan kekeluargaan, ya, ini yang tidak akan, naik ke atas, arasy, bahkan di atas kepalanya saja satu jengkal tidak akan sampai, ya. Durhaka dan memutuskan silaturahim penting untuk digarisbawahi. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya bagi pelaku di dunia, bersamaan dengan azab yang Allah siapkan nanti di akhirat, daripada al-baghyu, kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain, dan memutuskan silaturahim atau tali kekerabatan. Ini di dunia aja udah dihukum, diazab, apalagi di akhirat. Jadi disegerakan azabnya. Ada hadis lain juga yang mengatakan riba. Jadinya kezaliman, kemudian pemutusan silaturahim, dan riba itu juga sama. Dosanya itu membuat azab disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat akan dapat lagi kalau dia wafat dalam kondisi tidak bertaubat, ya. Salat dalam keadaan tidak bersuci. Ya, jadinya la sholata illa bituhrin. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia tatahharu, ya, sampai dia taharah, berwudu atau bersuci. Muttafaqun alaih. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau muttafaqun alaih berarti Bukhari Muslim. Terus gimana kalau nggak ada air? Ya udah tayamum. Nggak ada air dan nggak ada debu yang suci. Ya, syaratnya karena bersuci, maka kita bersucinya bersuci dengan isyarat juga. Misalnya di tempat-tempat lain nggak ada, misalnya di medan pertempuran, darah tercecer kemana-mana, mau cari pasir susah, kalau air udah jelas nggak ada. Ya, seperti di Palestina sekarang, susah sekali. Ya, jadinya untuk mencari debu suci itu susah, akhirnya harus, wah, cari-cari pohon, cari-cari ke atas, ya, kita meraba-raba. Untuk apa? Untuk tayamum. Artinya kalau tanpa tayamum, tanpa wudhu, nggak pakai mandi junub, kalau emang kita hadasnya besar, tidak sah salat kita. Makanya harus ada niatan untuk, "Ya Allah, saya nih benar-benar mencari, sudah nyari, nggak ketemu yang bersih, nggak ketemu yang suci, semuanya tercemar kotoran, najis." Darah itu kan najis ya. Kalau dalam medan pertempuran gimana? Ya udah tinggal niatkan ya, apapun yang teraba di badan kita sebagai, debu, langsung kita jadikan alat untuk tayamum ya. Nah, kemudian kita lihat lagi menjauhi sikap riya. Aku tidak butuh terhadap sekutu-sekutuku, kata Allah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalam amalan tersebut menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ini ya, kita bisa lihat surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Riya. Wa yamna'unal ma'un, terakhirnya malah melarang orang dari, membantu sesama.
Orang yang mendustakan status keislamannya, mendustakan agama, mendustakan hari kiamat, itu orang-orang yang menghardik anak yatim, ya, yad'ul yatim dan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak pernah mengajak orang lain untuk ngasih makan orang miskin. Neraka wail bagi orang-orang yang salat kalau seperti itu. Salat aja diancam neraka wail. Kalau nggak sayang anak yatim, menghardik peminta-minta, ya, yang apa, yang memang orang-orang yang mau salatnya itu malas-malesan, fi salatihim sahun, an salatihim sahun, ya. Alhamdulillah tidak disebutkan fi salatihim sahun, cuman an salatihim sahun. Males-malesan untuk mengerjakannya. Bukan fi, kalau fi salatihim sahun dalam saat mengerjakannya yang enggak khusyuk, itu ternyata dimaafkan. Tapi kalau malas untuk mengerjakannya an salatihim sahun itu yang tidak diterima salatnya. Ya, kemudian orang-orang yang apa, walladzina yuraun, riya. Kalau ada orang sholatnya lama, kayaknya khusyuk, tapi kalau nggak ada orang sholatnya ekspres. Ini tergantung orang, bukan tergantung Allah. Wa yamna'unal ma'un. Dan juga melarang orang lain dari membantu sesama. Alah, nggak usah dibantuin, dia minta terus. Nah, itu tuh yang kayak gitu. Hati-hati, kita sholat pun tidak diterima oleh Allah. Ditolak, bahkan dapat neraka wail. Ya, sehingga kata Allah, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Kalau sholat ikhlas, ridho, butuh dengan sholat, nggak kepaksa, nggak ngerasa beban. Ya, jadi jangan sampai kita sholatnya karena orang lain sholat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan juga orang-orang yang bersikap munafik, ya, yaitu yang mengolok-olok ayat Allah dan menyombongkan diri di hadapan Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga surat An-Nisa ayat 65 mengingatkan kita, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, penengah dalam perkara yang mereka perselisihkan. Artinya keimanan kita dipertanyakan ketika ada masalah, kita nggak pakai hukum Allah untuk menyelesaikan masalah tadi. Dan kita nggak pakai pendapat Rasulullah untuk menyelesaikan masalah tadi. Padahal hukum Allah dan pendapat Rasul itu sudah bisa kita dapatkan dalam tafsiran Al-Quran dan juga sunnah Rasul yang sudah diterjemahkan sekarang. Jadi kita baru dianggap beriman kalau menjadikan Rasul sebagai problem solver, ya, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Dan nggak boleh ada keberatan dalam hati kita dengan keputusan itu, wa yusallimu taslima, ya, dan tunduk patuh penuh kepada aturan Allah dan Rasulullah Al-Quran dan Sunnah. Baru dianggap beriman. Kalau enggak, kadang gitu ya, udah tahu hukumnya nih. Menurut Allah begini, menurut Rasulullah SAW juga sama. Kita bilang iya sih, tapi ada tapinya. Maka disebut fala wa rabbika la yu'minun. Allah sampai bersumpah demi dirinya, Allah bersumpah. Jarang Allah bersumpah demi dirinya. Biasanya Allah bersumpah demi makhluknya. Kalau kita nggak boleh bersumpah demi makhluk. Allah bersumpah biasanya demi makhluk. Wadduha, wal asri, wal laili, wal qamari. Ya. Jadi Allah bersumpah demi makhluk. Kalau kita nggak boleh, harus demi Allah. Jadi kalau Allah sudah bersumpah demi dirinya, fala wa rabbika. Sungguh demi Tuhanmu, wahai Muhammad. Artinya demi dirinya itu satu hal yang besar. Kita baru dianggap beriman, diperhitungkan keimanan kita ada nilainya, kalau seluruh masalah kita solusinya dari syariat, dalam syariat Islam. Ya. Hindari salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Jadi nggak boleh di masjid ada kuburan di dalamnya. Mungkin banyak yang nggak ngerti ya, pada bilang, itu Rasul kok kuburannya di dalam masjid? Oh bukan, di samping masjid, bukan di dalam masjid. Ya, kuburan Rasul bukan di dalam masjid, tapi di samping Masjid Nabawi. Ya, dindingnya nempel ke dinding Masjid Nabawi. Ya, jadi memang penting buat kita untuk memahami posisi ya, supaya kita nggak menganggap Rasul itu kuburannya di dalam masjid ya. Jelas beda, karena bukan di dalam masjid. Cuman orang banyak yang nggak ngerti, makanya kenapa kita sholat nggak boleh ngadep kuburan Rasul, kita sholatnya membelakangi, justru menghadap menghadap ke arah kiblat ya. Bumi dan keseluruhannya dalam masjid kecuali jamban dan kuburan. Janganlah kalian sholat menghadap ke arah kubur dan jangan juga duduk di atasnya. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW memperingatkan kita dari apa yang telah mereka lakukan. Ya, jadi Yahudi Nasrani itu menjadikan tempat ibadah mereka ya. Kalau Nasrani kan gereja, kalau Yahudi kan kelentengnya, sinagognya. Itu di dalamnya biasanya ada kubur-kubur nabi. Jadi beda dengan kita.
Kalau kita justru nggak boleh sholat ngadep kuburan, tapi ngebelakangi kuburan boleh. Ini sholat yang pakai ruku dan sujud. Kalau sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud boleh di kuburan boleh, nggak masalah, ya. Jadi cuman yang nggak boleh itu sholat yang 5 waktu, pokoknya sholat mau wajib, mau sunnah ya, yang pakai ruku dan sujud nggak boleh di kuburan. Menjauhi khamar, miras. Barang siapa meminum khamar, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. 40 hari ditolak. Satu aja barang haram masuk ke dalam perut kita 60 hari tertolak. Pergi ke dukun juga gitu 40 hari tertolak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jelas ya Al-Maidah 90. 91-nya, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Orang yang mabuk pasti berantem. Orang yang mabuk pasti emosi. Udah mabuk kalah judi. Wah, fil khamri wal maisir, dalam khamr, alkohol dan dalam judi itu perbuatan setan yang ingin menjatuhkan kita. Wa yasuddakum an dzikrillah, orang mabuk mana bisa zikir, ya. Wa anis shalah, orang mabuk juga nggak bisa salat. Kenapa? Nggak ngerti apa yang diucapkan. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah, mengerjakan salat dalam kondisi mabuk, awalnya kan gitu. Hal antum muntahun, mau nggak berhenti mabuk beneran gitu ya. Naudzubillah min dzalik, jadi memang penting buat kita untuk, menyadari betapa masyarakat kita saat ini mabuk kan nggak cuman khamr. Mabuk itu obat-obat sedatif, obat-obat yang menghilangkan kesadaran, ada nafza, ya, itu bukan cuma dalam minuman, tapi juga dalam obat-obatan. Saya dapat selebaran tuh kemarin, flyer ya, apa, broadcast tramadol. Tramadol tuh isinya bikin anak-anak muda pengennya tawuran, itu menghilangkan kesadaran. Tramadol, dan dalam kedokteran kadang-kadang masih bisa dipakai tramadol itu ya. Naudzubillah min dzalik, itu yang paling bahaya. Jadi nggak cuma alkohol ya, tapi obat yang memang betul menghilangkan rasa sakit sampai juga memicu ya, semangat untuk bertempur. Jadi tawuran di mana-mana. Saat ini ya Allah serem serem banget. Kita lihat kayak seseorang yang baik, ah, ada salah seorang murid, eee, yang memang keluarganya ketua RT, tapi ternyata ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba, ketua RT mengkonsumsi narkoba, ya. Jadi, sampai akhirnya terlilit hutang dan, terkena jeratan judol, judi online. Jadi kalau judi online-nya kalah, ya dia pinjam-pinjol, ya. Pinjolnya juga, dipinjam akhirnya misalnya judi online-nya menang, ya dia beli narkoba, jadi seperti itu. Padahal orangnya secara interaksi katanya baik. Ya Allah, itu menyeramkan, ya, menakutkan. Ternyata akhir zaman sampai kita tidak bisa lagi melihat orang ini baik beneran apa enggak gitu ya. Astagfirullah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Nabi SAW, bersabda. Apa sabda Nabi berkaitan dengan ya nabzah, narkotika, ya dan sejenisnya. Kullu muskirin khamr, semua yang memabukkan itu hitungannya sama dengan khamr. Wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan itu hukumnya haram maupun banyak atau sedikit. Namanya khamr itu karena, menghilangkan kesadaran ya dari, otak kita, dari kepala kita, itu yang paling bahaya. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan Allah." Kan suka banyak orang yang mengatakan, "Saya sakit Ustazah," terus kata tabib obatnya darah ular. Nggak boleh, kalau ketika Rasul mengatakan ular itu haram, mau darahnya, mau dagingnya, apalagi racunnya, ya haram. Nggak mungkin Allah turunkan obat dari sesuatu yang haram. Kemudian Abu Darda berkata, Rasulullah SAW juga bersabda, "Sungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Hendaklah kalian berobat." Ya, likulli da'in dawa' fatadawu wa la tatadawu bil haram. Namun janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para pelaku khamr baik yang terlibat dalam pembuatannya, distribusinya, pembeliannya, sampai yang metik anggur. Kalau tahu itu dibawa ke pabrik khamr, sampai yang mabuknya, yang belinya, ya pemakainya itu semuanya rata, sama ancamannya, diancam dalam neraka. Ya, dan rupanya dibenarkan itu dalam sabda Nabi dari Ibnu Umar diriwayatkan,
Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang minum khamr tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau bertobat, maka Allah terima taubatnya. Namun bila kembali minum lagi, hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khabal." Apa itu sungai Khabal? Itu adalah nanah penduduk neraka. Jadi minumannya nanti di akhirat nanah dari penduduk neraka, ya. Nah, kemudian tidak mendatangi peramal. Lumayan nih, kita rada ngebut, masih 10 slide lagi. Tidak mendatangi peramal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan wa saddaqa bihi." Ya, maka, barang siapa yang mendatangi, arraf, orang pinter yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib dan bertanya lagi sama dia bahkan membenarkan apa yang dikatakan, faqad asyraka bima ja'a bihi Muhammad. Maka dihitung sudah musyrik dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis lain nih, riwayat Muslim disebutkan, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Wah, ini masalah metode-metode penyembuhan aneh-aneh ya, kadang-kadang kadang nggak kayak gini seremnya, ya. Malah tadi saya bilang kan sudah bentuknya ada kalung, liontin, gantungannya tulisannya Allah, taunya musyrik juga. Karena diyakini punya manfaat untuk menolak ya penyakit, ya, dan bisa menolak mudarat dan manfaatnya menyehatkan, nah, mendatangkan kesembuhan tanpa kita sadari ya. Kalau yang gini sih kita udah jelas dia pasti dukun. Cuman kadang-kadang yang nggak begini nih tampilannya, pakai sorban, baca ayat-ayat, tapi ujungnya mencampurkan yang hak dan yang batil, akhirnya disuruh bawa ayam cemani atau telur yang dalamnya isinya jarum, ya. Nah, ini dia orang pintar. Itu nama lain, artinya kalau dalam bahasa Arabnya arraf. Orang pintar itu adalah nama lain dari tukang ramal atau tukang tenung atau dukun. Mereka tidak lain adalah arraf, ya. Rasulullah SAW sejak dini sudah mewanti-wanti para sahabat dan juga seluruh umat Islam untuk menghindari dan tidak bertanya kepada arraf. Rasul nggak menyebutnya dalam istilah yang betul-betul sudah kita yakini dukun, yaitu kahin, sahir, sahirun kadzab, kahinun, yaitu kahin sama sahir itu dukun, tukang sihir. Tapi kalau arraf ternyata sampai detik ini orang bilangnya, "Saya nggak ke dukun kok, saya cuman ke orang pinter," ya nggak? Ya arraf itu yang kata Rasul, arraf itu sama kayak dukun, ya. Jadi Rasul mewanti-wanti para sahabat, juga seluruh umat Islam jangan bertanya kepada arraf. Selain lebih banyak bohongnya, mereka itu sebenarnya bersahabat dengan jin dengan imbalan kekufuran. Maka jelas ini perbuatan syirik dan kufur, ya. Pada asalnya kahin adalah orang yang datangi oleh syaitan yang mencuri dengar perbincangan malaikat di langit. Lalu dia memberitahukannya kepada kahin atau dukun. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin? Tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Asy-Syu'ara 221, 223. Apakah akan aku beritakan kepadamu? Mau nggak dikasih tahu, dikasih cerita, kata Allah SWT, tentang setan-setan yang turun. Mereka turun kepada setiap pendusta yang banyak berbuat dosa. Mereka membisikkan, ya, kata-kata yang, mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu. Jadi kitanya udah siap dapat dapat berita dari setan, para dukun. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Emang nungguin cari wangsit di gua ini, di gunung itu, gitu ya. Jadi memang mereka siap untuk ditentir setan. Sampai akhirnya nama-nama kerennya sekarang bukan dukun, namanya cenayang atau lebih lagi ahli metafisik ya, ahli metafisik atau kuliahnya itu kuliah metafisika ada ya, ahli metafisik, kalau di barat namanya mentalis, psychic, semuanya yang dimintain tolong oleh kepolisian sekalipun untuk mengungkap jadi kepolisian juga minta tolong sama mereka. Ya kayak misalnya mobil hilang, kan ya kalau orang-orang ini tahu kunci-kunci kekayaan, pastilah mereka akan jadi orang paling kaya di dunia. Ya, tapi tidak, mereka rata-rata miskin, ya, hidupnya sengsara, matinya musyrik, ya. Ya termasuk ini ya, kartu-kartu tarot, hati-hati. Ya, hati-hati dengan kartu tarot, dibaca garis tangannya. Kalau sekarang lebih keren lagi ngelihat horoskop bintang, hati-hati. Definisi kahin, dukun, dan arwah tukang ramal, ya. Dia mengambil informasi dari setan yang mencuri pendengaran dari langit, ya, seperti dalam surat As-Saffat, ya, As-Saffat, As-Saffat. Jadi kalau dilihat surat As-Saffat, itu cerita tentang setan-setan yang mencuri dengar. Al-Mursalati Urfa, ya, surat As-Saffat, surat Al-Mursalat, itu semuanya bicara tentang, tangga-tangga langit yang tempat turun naiknya malaikat itu kadang-kadang setan nguping di sana. Ya, atau orang yang memberitahukan tentang perkara gaib.
yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, yang memang, perkara-perkara yang tersimpan dalam hati seseorang juga, wah bisa nebak-nebak isi hati, hati-hati. Sebelum bi'tsah Nabi diutus, dukun-dukun tersebut berjumlah sangat banyak. Tapi setelah Rasul diutus, jumlah mereka menjadi sedikit, sampai sekarang makin sedikit. Karena Allah menjaga langit dengan adanya bintang-bintang. Ya, fungsinya rujuman lisyayatin, fungsi bintang salah satunya untuk merajam setan. Makanya suka ada bintang jatuh ya, kling gitu. Itu malaikat lagi merajam setan. Kebanyakan yang terjadi pada umat ini adalah apa yang dikabarkan oleh jin kepada antek-anteknya dari golongan manusia tentang berita gaib yang terjadi di bumi. Maka orang bodoh mengira bahwasanya orang tadi kasyaf. Kasyaf tuh tembus pandang mata hatinya ya. Jadi mata gaibnya itu menembus alam gaib. Ya itu nggak ada yang gitu, Rasul aja nggak tahu. La ya'lamul ghaiba illallah kata Rasulullah, nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ya, dan orang-orang ngiranya itu karomah. Ya, padahal Rasul saja yang berhak mendapatkan karomah, nggak setiap hari punya karomah, hanya kadang-kadang. Sebutlah banyak orang yang tertipu dengan hal ini, mereka menganggap orang yang menyampaikan kabar dari jin itu adalah waliullah, padahal dia adalah wali syaitan, ya. Oleh karena itu penting buat kita memahami surat Al-An'am ayat 128. Ya, jadi memang, ingatlah pada hari Allah menghimpun mereka jin dan manusia. Yauma yahsyuruhum jami'an, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Ya, kamu banyak sekali menyesatkan manusia manusia wahai, golongan jin dan setan. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Rob, sesungguhnya sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, sampai waktu yang telah Engkau tentukan. Awliya'uhum minal insi Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana." Jadi, "Ya Allah, kami ini udah saling mendatangkan manfaat, simbiosis mutualisme," ini kata kata orang yang kerja sama sama jin ya. Tapi kata Allah apa? "An-naru maswaakum," tempat kalian neraka. Khalidina fiha abada. Jadi kamu di dalamnya kekal ya, illa masyaallah inna rabbaka hakimun alim. Ini satu hal yang penting untuk kita pahami, nggak boleh kerja sama sama bangsa jin, apapun bentuknya. Araf tukang ramal, yang mengetahui yang goib katanya. Tahu tempat penyembunyian barang curian, tahu masa depan ahli nujum, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Yang datang kepada peramal, yang tahu yang goib katanya, bertanya kepadanya membenarkan maka salatnya tidak diterima 40 malam. Ini hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ya, dan dari Abu Hurairah mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dianggapnya sudah kafir kata Rasulullah ya. Percaya sama peramal, orang pinter, membenarkan apa yang dikatakan sudah terhitung kafir. Naudzubillah. Imam Syafi'i sampai mengatakan jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di udara, maka janganlah terpedaya olehnya hingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka slide terakhir mengingatkan kita dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Oh ia pernah berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memiliki seorang budak laki-laki yang makan dari upah yang diberikannya. Suatu hari budak itu datang menemuinya dan dengan membawa makanan. Lalu Abu Bakar memakannya. Budak itu tiba-tiba berkata kepadanya, "Tahukah engkau dari mana aku mendapatkan makanan itu, wahai tuanku?" Abu Bakar mengatakan, "Emang dari mana?" Budak itu menjawab, "Dahulu di masa jahiliyah aku pernah berlagak jadi arraf, tukang ramal, untuk bisa menipu orang, ya. Padahal aku tidak bisa meramal, aku sengaja menipunya. Lalu dia menjumpaiku lagi dan memberiku upah, itulah yang engkau makan tadi." Serta-merta Abu Bakar masukkan jarinya ke dalam mulut dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Itu mutu keimanan seorang Abu Bakar. Kita di zaman ini, ya Allah, prinsip hidup itu sudah bergeser jauh sekali. Ustazah, jangankan rezeki yang halal, cari rezeki yang haram aja susah, astagfirullah. Jadi seolah-olah semua jalan menuju kebenaran tertutup. Yang terbuka adalah semua jalan menuju kemunkaran dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT melindungi kita, menjaga kita, dan menerima salat kita, dan semoga kita terjaga dari hal-hal yang membuat pahala salat kita rusak. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.